Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Amma ba'd. Hadirin Bapak dan Ibu jemaah kajian ba'da subuh Masjid Al-Fawzi yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah dengan rahmat dan karunia Allah di pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka menjalankan kewajiban sholat subuh kita. Kita lanjut dengan mudhakaratul ilm. Kita berharap mudah-mudahan kegiatan kita ini menjadi pemberat timbangan amal soleh di yaumil qiyamah dan dicatat oleh Allah sebagai pahala ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada seluruh umatnya sampai hari kiamat. Dan harap kita juga termasuk dari umat Rasulullah yang mendapat syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, di kajian subuh kita kali ini tema fikih yang akan kita bahas adalah tentang pinjol, ya, pinjaman online. Bagaimana Islam memandang fenomena yang memang sekarang sedang beberapa tahun terakhir, ya, ini sedang ramai karena memang pinjol ini banyak, ya, korbannya, ya. Bahkan ada kasus beberapa itu sampai bunuh diri, ya, gara-gara pinjol ini. Saya kira insya Allah di sini sih jamaah ada yang nyoba-nyoba pinjol, ya, tapi di luar sana ya itu banyak, ya, bahkan data-data yang saya baca itu sampai lebih dari 5 triliun uang yang beredar di pinjol ini. Artinya memang ini tidak sedikit, ya, masyarakat Indonesia yang kemudian terjerat dengan pinjol, gitu, ya. Dan kalau kita lihat, ya, data yang ada itu tahun 2021, ya, orang yang terjerat pinjol itu kebanyakan karena dia gali lubang untuk lubang, gitu, ya. Jadi dia pinjam di satu aplikasi, kemudian kena bunga yang berlipat-lipat, bunganya besar. Untuk nutupin hutangnya itu dia pinjam lagi ke aplikasi yang lain. Begitu seterusnya, ya. Di aplikasi kedua dia kena bunga lagi, untuk menutupinya pinjam lagi di aplikasi yang lain. Sampai ada yang pernah diwawancara di TV itu sampai 20 aplikasi dia pinjam, gitu, Pak. Dan itu semua karena tadinya satu tapi dari lubang untuk lubang. Untuk menutupi hutang di aplikasi utama, dia harus hutang lagi ke aplikasi yang lain, dan bunganya terus berjalan, bunganya berlipat-lipat, ya, per hari itu bunganya itu, ya. Pinjol itu dihitung bunganya per hari, ya, 3%, 2-3% per hari. Bayangkan, ya, bunga bank aja itu 12% setahun paling besar, gitu, ya, 12% setahun. Ini 3% sehari, ya. Jadi 10 hari 30%. Bahkan ada yang pinjam 10 juta, ya, dalam 45 hari dia hutangnya membengkak menjadi 50 juta, ya, padahal cuma pinjam 10 juta. Nah, ini luar biasa. Kenapa kok bisa gitu? Kenapa kok sudah tahu ini pinjol ini bahayanya luar biasa, gitu, ya. Bukan hanya sekedar bunganya yang berlipat, tapi juga cara menagihnya yang memang juga dengan cara-cara yang tidak manusiawi, ya. Kalau zaman dulu orang menagih itu, ya, menagih dengan cara konvensional, gitu, ya. Itu datang ke rumah debt collectornya, gitu, ya, kemudian ngancam langsung, gitu, kan, ke orangnya, ya. Biasanya orang timur tuh, ya, yang di hire, gitu, ya, ya, orang bikin takut lah, gitu, ya. Nah, sekarang lebih canggih lagi orang nagih hutang itu, nggak pakai debt collector lagi sekarang. Pakainya apa? Pakainya data, ya. Jadi aplikasi yang terinstall di HP itu, aplikasi pinjol itu, dia kemudian bisa mengakses semua data yang ada di HP kita. Ya, itu data itu penting, gitu, Pak, ya. Data foto, video, semua bisa diakses sama dia, termasuk kontak-kontak yang ada di HP kita. Ketika kita misalnya telat sehari, ada orang itu di wawancara juga di TV itu, dia telat sehari bayar, itu langsung, ya, pihak aplikator itu atau
minjem ke tetangga, mau minjem ke saudara, mau minjem ke teman, nggak ada yang ngasih. Padahal sedang memang dibutuh, ya, terdesak kebutuhan, minjem ke tetangga nggak ada yang mau, minjem ke saudara juga nggak ada yang mau ngasih, ya, ke teman apalagi. Nah, ke bank juga bakal dikasih juga, ya, karena nggak masuk syarat-syaratnya, ya. Nah, akhirnya adalah malaikat penolong yang namanya pinjol, ya. Jadi anggapnya seperti malaikat penolong di tengah kebutuhan yang sedang dia terdesak, ya, ada yang menolong, yaitu pinjol. Jadi bukannya saudara, bukannya tetangga, bukannya teman yang nolong, tapi siapa? Pinjol. Itu pun bukan nolong, kelihatannya jadi awal nolong, ya, di akhirnya jadi monster dia, ya. Nah, gitu. Kemudian ternyata alasan yang keempat orang terlilit pinjol itu bukan karena kebutuhan ternyata, ya, tapi karena memenuhi kebutuhan gaya hidup, ya. Ya, dan ternyata apa? Data yang saya juga baca, ya, kebanyakan yang terlilit pinjol itu adalah perempuan, ya. Perempuan yang paling banyak terlilit pinjol itu, dan banyak di antara perempuan itu kemudian bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi untuk memenuhi gaya hidup, beli skincare, nggak banyak sekarang, ya, beli skincare, beli HP yang terbaru, gengsi lah. Nah, tapi nggak punya duit, ya, akhirnya minjem ke pinjol, sama orang tua yang dikasih, ya, akhirnya minjem ke pinjol. Mahasiswa itu banyak gitu, Pak, ya, terlibat oleh kebutuhan atau bukan kebutuhan tapi gaya hidup. Ini luar biasa, ya. Baru yang kelima karena kebutuhan mendesak, itu yang justru lebih sedikit, ya, yang paling banyak karena memenuhi kebutuhan gaya hidup. Ini data dari riset No Limit Indonesia tahun 2021. Nah, di sini kita bisa tangkap fenomenanya, Pak, gitu, ya, bahwa ternyata memang pinjol ini yang ada karena salah satunya, ya, karena orang kaya juga, orang berada, orang punya uang itu nggak mau ngasih ke orang yang butuh, gitu, ya. Tapi di sisi lain orang kaya, orang punya duit juga nggak mau ngasih karena juga ada alasan juga, karena biasanya orang pinjam juga biasanya sulit mulanginnya, ya, sulit mau balikinnya juga. Kadang-kadang yang ditagih itu lebih galak daripada yang lagi. Kadang-kadang pas pinjamnya melas-melas, pas bayarnya malas-malas. Jadi ini dua sisi, Pak. Jadi di satu sisi orang mau pinjam nggak ada yang mau ngasih, orang kayanya, saudaranya, temennya. Tapi juga orang kaya juga yang mau pinjemin mikir-mikir juga. Kalau biasanya orang yang itu nggak ada yang amanah, nggak ada yang mau bayar. Pinjam sama dengan sedekah, pada akhirnya begitu. Nah, jadi makanya Islam kemudian memberikan aturan, memberikan ajaran, ya, terkait hutang piutang ini, Pak. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, ayat terpanjang itu surat apa, ayat berapa? Dan tahu, Pak? Surat terpanjang di Quran, ayat terpanjang, ya, satu halaman satu ayat, ya, itu surat Al-Baqarah ayat 282. Bisa dicek itu ayat terpanjang, satu halaman satu ayat. Isinya apa? Isinya terkait hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang beriman, jika kalian berhutang dalam tempat tentukan, faktubuh, maka catatlah. Perintah mencatat hutang, kemudian perintah untuk mempersaksikan hutang dalam ayat itu disebutkan. Jadi Allah memberikan perhatian juga dalam masalah hutang piutang ini, karena memang faktanya banyak masalah timbul di masyarakat gara-gara masalah hutang piutang, baik dari sisi orang yang meminjamkan atau dari sisi orang yang meminjam. Maka keduanya ini harus punya ilmunya, gitu. Ketika meminjamkan, ketika meminjam itu sama-sama, keduanya harus sama-sama kemudian punya dasar ilmunya, punya bekal ilmunya. Jadi bagaimana seharusnya berhutang dalam Islam? Baru kita bahas, Pak. Bagaimana sebetulnya berhutang dalam Islam? Baik. Yang paling Allah dalam istilah fikih, ya, ada dua istilah yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sama-sama pinjam, ya. Tapi secara fikih dia dua hukum yang berbeda. Ada namanya qard, ada namanya aliyah, ya. Qard itu apa? Qard itu sederhananya pinjam harta atau barang yang habis pakai, itu namanya qard. Berarti pinjam uang itu qard. Kenapa? Karena uang yang kita pinjam itu kita habiskan, kita pakai, ya. Pinjam apa lagi? Pinjam makanan, ya. Anak kosan misalnya pinjam mie instan
qard itu pinjam telur ayam, ya, kembali telur yang lain. Pinjam uang kembali dengan uang dengan nomor sari yang lain. Jadi setiap uang kan punya nomor sari yang berbeda, ya. Jadi kalau kita punya uang kan mungkin kita balikin dengan uang yang nomor sarinya sama, mungkin ya, pasti dengan uang yang lain karena kita habiskan, ya. Kalau hariah tamliku manfaatin muaqqatatin bila iwaqin, menyerahkan memberikan manfaat suatu benda dalam waktu tertentu tanpa imbalan. Jadi manfaat yang diserahkan, bukan bendanya. Kalau qard bendanya diserahkan, silakan pakai, jangan habiskan, itu nanti diganti. Kalau hariah bendanya nggak diserahkan, tapi manfaatnya. Pinjam motor berarti manfaat mengendarai motornya yang kita pakai. Pinjam obeng, manfaat dari obengnya itu yang kita pakai. Itu namanya hariah, ya. Kenapa dibedakan antara qard dengan hariah? Gitu, Pak. Karena ini nanti berbeda dalam konsekuensi hukumnya antara qard dengan hariah ini, Pak. Kalau tadi misalnya pinjol itu kan pinjamnya pinjam uang, gitu ya. Masuknya berarti yang mana? Apakah qard atau hariah? Tentu ya qard yang pertama, karena uang itu dihabiskan, ya, dikembalikan dengan nilai yang sama atau bahkan lebih tinggi, ya, kalau pinjol. Sedangkan hariah tadi barang yang tidak habis pakai. Kenapa dibedakan? Karena ini beda dalam konsekuensi hukum terkait dengan masalah riba, ya. Jadi riba itu kaitannya dengan qard, bukan dengan hariah, ya. Karena hadis yang mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Setiap hutang piutang, pinjam meminjam yang terkait barang yang tidak yang habis pakai seperti uang, makanan, seperti itu, maka ketika ada keuntungan yang disyaratkan bagi pemberi hutang, itulah riba dalam hadisnya, gitu ya. Jadi hadisnya mengatakan kullu qardin, setiap hutang piutang, bukan kullu hariah, setiap pinjaman yang sifatnya barang habis pakai, tidak habis pakai. Jadi contoh begini, ilustrasinya, kalau orang pinjam uang berarti kan qard, ya. Kemudian disyaratkan nanti, ya, pas bayar pokoknya harus ada kelebihan yang dibayar. Pinjam 1 juta, nanti bayarnya 1.200.000 misalnya, ya. Nah itu namanya apa? Qard. Qardnya ada tambahan. Oh berarti ini riba. Karena sesuai kaidah tadi, kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba, ya. Tapi kalau hariah, kalau misalnya pinjam motor, ya, ada orang pinjam motor, ya. Kemudian kata yang punya motornya ini, nanti pulangnya tolong isi bensin full, ya. Padahal pas pinjam itu bensin tinggal setengah, tapi dia minta tolong nanti isinya full. Kalau mau pinjam silakan, tapi nanti isi full. Kira-kira itu riba atau bukan? Pinjam motor, syaratnya harus isi bensin full, atau pinjam mobil syaratnya harus isi bensin full. Atau misalnya pas berangkat itu kotor, ya disuruh cuci, ya, sama orang yang pinjam. Itu contohnya riba atau bukan? Nah itu bukan riba. Kenapa bukan riba? Karena itu pinjaman namanya hariah, bukan qard. Karena yang dipinjam adalah barang yang tidak habis pakai. Nah itu jatuhnya apa? Jatuhnya sewa. Jadi kayak kita sewa mobil, tapi bayarnya bukan pakai uang, bayarnya pakai bensin. Kita pinjam mobil, sewa mobil, bayarnya pakai uang, tapi kita cuciin mobil sampai bersih. Nah itu sewa, namanya ijarah. Tapi kalau pinjam barang yang habis pakai, yang dalam bahasa Arab disebut dengan qard, gitu ya. Nah itu baru ketika ada kelebihan disyaratkan di awal, itu namanya riba, ya. Jadi karena sempat ada beredar di YouTube, ada seorang ustaz yang memfatwakan itu, katanya kalau orang pinjam motor disyaratkan harus kembali isi bensin full, maka itu riba katanya. Tapi kemudian diralat, ya, direvisi, ya, karena memang itu kurang tepat, ya. Karena pinjam barang yang tidak habis pakai itu tidak masalah, ada keuntungan yang disyaratkan karena itu jatuhnya sewa, ya. Tapi yang tidak boleh adalah pinjam barang yang habis pakai, yang disebutkan qard, ketika ada tambahan yaitu riba. Kenapa? Jamaah rahimahullah, karena hutang piutang yang sifatnya qard, gitu ya, pinjam uang, itu dalam Islam memang adalah fasilitas yang diperuntukkan untuk membantu orang, namanya akad sosial. Jadi akad ada dua, ada akad tabarruk, akad sosial, ada akad tijari atau akad komersial, ya.
sedekah itu akar sosial. Termasuk kalau meminjamkan uang itu adalah akar sosial. Ya, ada orang butuh pinjaman, kemudian kita bantu, kita kasih pinjaman. Kalau sedekah kan misalnya nggak mau ya, maunya minjemin aja biar balik lagi uangnya kan. Nah itu akad sosial namanya. Jadi tujuannya untuk membantu orang. Karena tujuannya untuk membantu orang, maka tidak boleh digunakan untuk mencari keuntungan. Ya, karena meminjamkan uang, kemudian dia dapat untung hanya gara-gara meminjamkan uang. Itu namanya apa? Rentenir, ya. Karena meminjamkan uang itu hanya untuk apa? Hanya untuk membantu. Akarnya akan sosial namanya. Nah, maka terus kalau mau nyari untung gimana? Ya tidak boleh dengan cara mengutangkan. Kalau mau cari untung dengan akad jual beli, harus ada barang atau jasa yang menjadi perantaranya. Jadi uang tidak boleh beranak uang langsung. Jadi uang beranak uang itu harus melalui perantara barang atau jasa. Yang tidak boleh uang langsung beranak uang dengan cara tadi meminjamkannya, kemudian disyaratkan adanya keuntungan. Itu tidak diperbolehkan. Makanya itulah kenapa riba itu haram. Dan riba itu menjadikan akar sosial, kemudian disalahgunakan menjadi hadiah untuk mencari keuntungan. Kalau mau untung jual beli. Makanya Allah menegaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, apa bedanya jual beli dengan riba? Jual beli itu ada komoditasnya, ada barang yang diperjualbelikan, ada jasa. Tapi kalau riba tidak ada barangnya, uang ketemu uang. Ya, uang ditukar dengan uang. Ya, yang kemudian menghasilkan keuntungan. Ya, itu yang kemudian dilarang. Ya, bedanya jual beli dengan riba. Makanya salah satu bedanya bank konven dan bank syariah itu di situ konsepnya. Kalau bank syariah tidak boleh ada akar pinjam, itu nggak boleh ya. Jadi kita salah kaprah kalau bilang mau pinjam ke bank syariah, karena tidak boleh ada akad pinjam di bank syariah. Adanya akad apa? Jual beli, ya, atau akad bagi hasil. Udah robah namanya. Kalau pinjam, ya sama aja dengan mengkosong kalau gitu. Jadi di bank syariah tidak ada istilah pinjam uang, ya. Kalau mau KPR ke bank syariah, itu akadnya tidak boleh pakai akad pinjam. Kita pinjam uang ke bank syariah misalnya, kemudian nanti dibayar dengan bunganya, itu nggak ada tuh di bank syariah. Kalau ada ya itu bukan bank syariah. Ya, bank syariah itu ya harus akadnya jual beli. Jadi kalau kita mau KPR ke bank syariah, nah akad itu jual beli. Kita beli rumah ke bank, bukan kita pinjam uang ke bank. Itu di akad di situ. Karena memang hutang piutang ini ketika melahirkan adanya keuntungan yang disyaratkan, maka itu termasuk jawab Allah. Kalau kita lihat hadis tentang hutang ini, ya ada salah satu hadis riwayat Bukhari Muslim yang kemudian mengisyaratkan bahwa hutang piutang ini adalah sesuatu yang besar, ya, sesuatu yang tidak sepele. Gitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu sangat berusaha menjauhi namanya hutang. Walaupun beliau sendiri pernah berhutang, ya. Rasulullah pernah berhutang, ya. Karena apa? Memang keadaan, ya. Rasulullah pernah berhutang kepada orang Yahudi bahkan, ya. Itu hutangnya untuk beli makanan. Bayangkan Rasulullah berhutang hanya untuk beli makan, ya. Itu dan hutangnya ke orang Yahudi, bukan ke sahabat, bukan. Mungkin ada yang nanya begini, Pak, kok tega banget sahabat, tidak ada yang kasih pinjaman ke Rasulullah, kok sampai Nabi tega dibiarkan pinjam ke orang Yahudi? Kemana para sahabat itu? Nah justru Rasulullah SAW itu tidak mau memberatkan para sahabatnya.
Sampai ada seorang sahabat yang dia penasaran kenapa kok Nabi selalu merutinkan doa tersebut. Faqala lahu qail ma anzala wa tasbihu wa mabrur. Wahai Rasulullah, ya mengapa Anda banyak meminta perlindungan dari hutang? Ada apa dengan hutang itu? Sampai setiap doa itu selalu minta perlindungan dari hutang, rutin. Apa kata Rasulullah? Inna rajula idza dhariba hadatsa faqadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Karena orang atau kalau sudah terlilit oleh hutang biasanya terjerat dalam dosa-dosa yang lain. Kalau ngomong pasti bohong, kalau janji pasti ingkar. Itu biasa tabiat orang yang berhutang. Nabi menghindarinya itu Pak ya. Jadi karena hutang itu bisa menyebabkan orang terjerumus pada dosa-dosa yang lain. Dan biasanya begitu orang kalau sudah terlilit hutang itu ya kalau ngomong bohong ya. Janjinya mau bayar hari Senin mau dibayar, mau ditagih besok aja deh, belum ada ya. Selasa ditagih besok aja deh, Rabu ditagih besok aja deh, sampai hari Sabtu banknya tutup katanya gitu. Ada alasan buat tutup. Jadi selalu ada efek dosa yang lain yang bukan dari namanya terlilit oleh hutang. Itu yang kemudian dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Berbohong itu termasuk ingkar janji adalah salah satu dosa besar karena itu termasuk ciri orang munafik dan orang hadis ya. Baik. Nah itu kenapa Rasulullah SAW menghindari namanya berhutang karena efek yang ditimbulkan bukan efek ekonomi saja tapi juga efek ukhrawi ya, efek dosa yang ditimbulkan dari namanya akal terhutang. Kemudian hadis berikutnya yang kemudian juga menunjukkan bagaimana beratnya masalah hutang ini. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang kemudian dia meninggal ya. Nabi diminta untuk menyolatkan jenazah tersebut. Ternyata Nabi menolak ya, Nabi nggak mau nyolatin. Kenapa? Karena ternyata almarhum ini orang yang meninggal ini punya hutang yang belum terbayar. Hutangnya nggak banyak, cuma 2 dinar. 2 dinar itu berapa? 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Jadi kalau misalnya 1 gramnya 1 juta, itu berarti 2 dinar cuma 8.500.000 hutangnya. Gaji 10 juta, ya. Tapi kok Nabi sampai gak mau nyolatin, ya, padahal hutangnya gak banyak. Gitu. Nah ternyata orang ini ketika masih hidup dia punya duit buat bayar, tapi ditunda-tunda. Nanti aja deh, ini dipakai buat jalan-jalan, ini dipakai buat beli barang favorit, utang nanti aja. Sampai meninggal hartanya habis, gak ditinggalkan. Nah makanya Nabi gak mau nyolatin ya. Nah tapi kemudian ada salah seorang sahabat namanya Abu Qatadah, ya Rasulullah ya, ad-dinar alayya, biar saya aja yang bayar 2 dinar itu ya. Nah kemudian Rasulullah SAW kalau dari wabar berbaik, kalau begitu kalau nasib ya berarti mayat itu sudah selesai hutangnya ya. Kalau begitu oke, siap ya Rasulullah, saya bayarin ya, kata Abu Qatadah. Fasallah alaihi, maka Nabi kemudian baru bersedia menyelamatkan jenazah tersebut. Kemudian besoknya Nabi tanya lagi ke Abu Qatadah yang berjanji mau bayar itu, gimana Abu Qatadah, sudah dibayar belum gitu ya. Faqala inna mata amsi, kan baru kemarin meninggal ya Rasulullah, santai aja ya Rasulullah ya, belum saya bayar karena baru kemarin matinya gitu. Nah kalau fa'ala ilaihi min al-ghad, kemudian besoknya ketemu lagi, gimana Abu Qatadah, sudah dibayar belum ya. Laqad qadaytuma, kalau sekarang sudah saya bayar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Al-an baradat alaihi jildu, sekarang kulitnya sudah dingin. Jadi apa yang kita sebutkan dari hadis ini Pak? Berarti selama dia di alam kubur, hutang belum terlunasi, ya berarti kulitnya dingin atau panas Pak? Kulitnya panas berarti kan? Karena setelah dibayar oleh Abu Qatadah baru dia bilang sekarang kulitnya sudah dingin. Oh berarti sebelumnya apa? Panas. Berarti ada disiksa di alam kubur. Nah ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ketika ada orang meninggal, kemudian selama hidup dia punya harta buat bayar tunda-tunda dan tidak menyisakan harta warisan yang bisa dipakai buat bayar hutangnya itu, nah itu berarti ada konsekuensi ya di alam kubur gitu ya. Ini yang harus kita hindari terkait dengan masalah hutang gitu ya. Jadi hutang itu bukan tidak boleh, bukan tidak boleh berhutang, tapi harus kita lihat apa namanya dampaknya, konsekuensinya ya, bahwa hutang itu bukan hal yang sepele ya. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nafsul mu'mini mu'allaqatu bi yadihi hatta yuqta anhu. Jiwa seorang mukmin itu tertahan oleh sebuah hutangnya sampai hutang itu terlunasi. Jadi ketika orang sudah dicap sebagai ahli surga nih ya, bahkan dia mati syahid, orang mati syahid kan bisa masuk surga.
sisi ya Nabi Muhammad SAW juga memberikan anjuran ya. Tadi kenapa pinjol itu marah? Karena memang ketika orang itu butuh, mendesak, terlilit oleh terdesak oleh kebutuhan, sedangkan saudaranya, ya tetangganya, temannya yang punya harta ada yang mau menjemit gitu. Dan ini jadi masalah karena pinjol itu kemudian jadi marah ya, karena pinjol seolah-olah jadi malaikat penolong ya, karena cukup foto KTP doang itu Pak, isi data besar langsung cair, duitnya langsung ditransfer ke rekeningnya loh. Sangat gampang orang pinjam lewat pinjol itu. Beda kalau ke bank itu kan syaratnya ketat ya, nggak semua orang bisa pinjam ke bank ya, nggak semua orang karena ada bank checking, ada nanti lihat gajinya segala macam gitu ya. Tapi kalau mau pinjol itu ya nggak ada syarat-syarat yang macam-macam ya, cuma foto KTP langsung ditransfer. Makanya orang lebih pilih pinjam ke pinjol daripada pinjam ke tetangga, ke saudara, karena ada yang pinjemin gitu. Maka Rasulullah SAW untuk menganjurkan kalau ada tetangga kita, saudara kita yang memang membutuhkan, ya kasihlah dia bantuan dengan cara meminjamkan. Karena dalam hadis dari Ibnu Majah, ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana qasara marrah. Tidaklah seorang muslim meminjamkan muslim lainnya 2 kali kecuali yang satunya adalah senilai sedekah. Jadi kalau kita pinjemin 2 kali berarti sama dengan 1 kali sedekah. Misalnya ada orang pinjam 2 kali ke kita, nominalnya misalnya 50.000, sekali 50.000, sekali lagi 50.000 lagi, berarti seperti sedekah 50.000. Padahal uang itu kan tetap jadi milik kita, toh nanti bakal kembali lagi ke kita kan. Tapi kita kan nggak kehilangan uang itu dan kita dicatat sebagai pahala sedekah. Jadi sekali menghutangkan sama dengan pahala setengah sedekah. Jadi kalau kita menghutangin orang 1 juta itu sama dengan sedekah 500.000 ya, padahal duit sudah itu bakal balik lagi ke kita kan, tapi sudah dicatat oleh Allah sebagai pahala sedekah setengahnya 500.000 berarti gitu ya. Nah masuk akal, kenapa? Karena kalau utang itu kan utangin itu kan ada kewajiban kembalikan. Kalau sedekah kan ikhlas gitu saja ya. Jadi pahalanya setengah ya. Tapi Pak, dalam hadis yang lain justru kadang-kadang menghutangkan itu lebih besar pahalanya daripada sedekah. Nah jadi dalam hadis riwayat Ibnu Majah terkait dengan peristiwa Nabi diajak Mi'raj. Ketika Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha itu, Nabi sempat diajak jalan-jalan ke surga. Ya, jadi beliau diajak jalan-jalan ke surga oleh malaikat Jibril. Jadi kan Isra Mi'raj itu salah satu bentuk hiburan untuk Rasulullah. Karena di tahun itu Rasulullah mendapatkan 2 kali kesedihan yang berat. 1 kali ditinggalkan oleh istri beliau, Siti Khadijah, itu sangat berat bagi beliau karena istri Khadijah itu adalah istri yang paling dicintai Rasulullah, istri yang selama ini mendukung dakwahnya beliau. Kemudian juga ditinggalkan oleh pamannya beliau, yaitu Abu Thalib, yang mana selama ini merawat beliau dari kecil, yang menjaga dan melindungi beliau dari sisa orang-orang Quraisy itu. Dan itu meninggal bersamaan di tahun yang sama. Jadi Nabi itu sangat sedih pada itu. Maka Allah memberikan hiburan. Apa hiburannya? Jalan-jalan. Nah, jalan-jalan itu bukan jalan-jalan biasa, bukan ke pantai, bukan ke gunung, tapi mana? Ke Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj. Jadi itu jalan-jalan hiburannya Rasulullah SAW dari Allah SWT. Nah, ketika Mi'raj itu ke langit, beliau sempat diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril kemana? Lihat-lihat surga, lihat-lihat surga, lihat neraka juga. Nah, ketika lihat-lihat surga itu, Nabi melihat di salah satu pintu surga ada tulisan. Tulisannya apa? Maktuban as-sadaqatu bi asyri amsalha wal qardu bi 18. Sedekah itu 10 kali lipat pahalanya, sedangkan meminjamkan 18 kali lipat pahalanya. Loh, meminjam berarti lebih besar pahalanya, 18 kali lipat. Sedekah cuma 10 kali lipat. Nah, Nabi agak sedikit bertanya-tanya, kok bisa meminjamkan itu kok pahalanya lebih besar daripada sedekah? Padahal pinjamnya nanti balik lagi, kalau sedekah kan ikhlas, tidak harus dikembalikan gitu ya. Tapi kok pahalanya bisa lebih besar? Nah, maka langsung diklarifikasi ke malaikat Jibril. Fakultu ya Jibril, ma balul qardi afdal min sadaqah. Wahai Jibril, kok bisa pahala meminjamkan itu lebih besar daripada pahala sedekah? Ada apa? Karena selama ini kan kita tahunya sedekah lebih besar daripada mengutangkan. Kok ini malah kembali? Ini salah tulis apa gimana? Nah, apa jawab Jibril? Qala li anna sa'il yas'alu wahidan wal mustaqrid la yastaqridu illa min hajah. Karena orang yang minta-minta sedekah itu yang biasanya dia
mustaqrid la yastaqrid illa min hajat. Sedangkan orang yang pinjam biasanya dia memang karena terdesak, ya, sehingga dia terpaksa untuk meminjam, berhutang. Nah, artinya apa? Artinya meminjamkan uang kepada orang yang tepat sasaran, orang yang memang benar-benar butuh, ya, itu pahalanya bisa lebih besar daripada kita sedekah kepada orang yang sebetulnya dia punya. Maaf ya, banyak dalam kebanyakan orang-orang pengemis, ya, itu banyak yang di antara mereka itu ya, sebetulnya di kampung mereka itu orang kaya, ya. Jadi ada pernah investigasi di TV itu, jadi ada komunitas pengemis di Jakarta itu merah-merah, ternyata di kampungnya itu mereka rumahnya rumah mewah, bahkan orang anaknya banyak pengemis di kampungnya punya rumah mewah plus orang anaknya. Maka saat ketangkap itu ada pengemis yang mau ngemis diantar sama supir, pakai mobil, bayangkan mau ngemis diantar pakai supir, itu lebih kaya dari PNS gitu, ya. Gajinya lebih besar. Sempat juga ada yang ketangkap basah itu, ada pengemis ya, di gerobaknya itu ada uang belasan juta hasil ngemis seminggu, ya. Hasil ngemis seminggu dapat belasan juta, ya. Bayangkan. Jadi, nah, lebih afdol kan kita kasih ke pengemis begitu, atau kita kasih pinjam ke tetangga kita yang lagi membutuhkan, ya. Tentu lebih afdol memberikan pinjaman kepada orang yang memang benar-benar membutuhkan. Ada tetangga yang mau lahiran, nggak punya duit, ya dia pinjam, kasih kan, itu lebih besar pahalanya daripada kita kasih sedekah kepada orang yang kayak tadi itu, gitu, ya. Nah, jadi bisa jadi meminjam itu pahalanya lebih besar. Dan memang begitu Pak. Jadi pinjol itu kenapa salahnya marah? Karena orang kaya, ya, orang kemudian yang punya uang tidak mau memberikan uluran tangannya kepada orang yang sedang memang butuh. Maka Rasulullah SAW memberikan anjuran, gitu, ya, dalam Islam dianjurkan kalau kita mau minjemin itu pahalanya sama dengan setengah sedekah. Cuma memang, gitu, ya, banyak orang kaya yang mau minjemin. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang mau minjem itu akhlaknya kurang baik, gitu, ya. Ditagih malah galakkan dia, ya. Itu jadi masalah juga, gitu. Makanya anjurannya atau ajaran itu bukan hanya buat orang yang minjemin juga, tapi juga buat orang yang meminjam, berhutang. Itu juga ada adatnya, ada ajarannya, gitu, ya. Misalnya bagi orang yang mengutangkan dulu nih Pak, ya. Bagi orang yang mengutangkan dianjurkan apa? Wa in kana dzu usratin fa nadhratun ila maisarah. Kalau orang yang utang itu kemudian dalam kondisi sulit bayar karena nggak punya uang, maka tunggulah sampai mampu, kata Allah dalam Al-Qur'annya, dalam Al-Baqarah 280. Kalau orang yang minjem itu sedang sulit, maka tunggu sampai maisarah, sampai dia mampu, sampai dia punya kelapangan, baru kita tagih lagi. Dan jangan dikasih bunga, gitu, ya. Kalau memang dia nggak bisa bayar, bahkan dalam lanjutan ayatnya, kalau bisa diikhlaskan, wa atasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi kalau kita pengen pahala lebih banyak lagi, sudah ikhlasin aja. Insya Allah diganti sama Allah dengan yang berlipat-lipat, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, itu pasti janji Allah, ya. Mau ikhlaskan utang kita itu, ya, itu akan lebih baik dari Allah. Khairul lakum, ya, lebih baik itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Mungkin gara-gara kita pernah menghilangkan utang itu, tiba-tiba bisnis kita jadi lancar, tiba-tiba kerjaan kita jadi kemudian dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dapat rezeki yang berlimpah dari jalan yang lain dan seterusnya. Nah, itu anjuran dalam Al-Quran, ya. Kemudian nah, ini juga ada ajaran dalam hadis, ya, bahwa ketika menagih hutang itu Allah mengatakan dalam Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, rahimallahu rajulan samha idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada. Allah itu merahmati orang yang bermurah hati ketika dia berjualan, ketika dia berbelanja, dan ketika dia menagih hutang. Jadi ada 3 orang yang dirahmati sama Allah. Siapa? Orang bermurah hati dalam 3 hal. Bermurah hati ketika dia berjualan, sebagai pedagang dia bermurah hati kepada pembelinya, kepada konsumennya. Misalnya apa? Ada orang nawar, kasih selama masuk akal, gitu, ya. Jadi tidak kemudian memberikan harga yang terlalu tinggi, ya. Nah, jadi memberikan bermurah hati kepada konsumennya. Sebaliknya juga pembeli, ya, juga
dia berkomitmen untuk membayar, berusaha untuk membayar, maka Allah akan bantu dia untuk membayar hutang itu. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu. Tapi kalau orang berhutang dari awal dia tidak berniat untuk membayar, ya dilupain gitu aja gitu bayar hutangnya, maka Allah akan habiskan harta dia sampai dia nggak bisa bayar hutangnya. Jadi ya tergantung komitmen, tergantung itikat baik. Kalau dari awal dia punya komitmen membayar, maka Allah akan pasti bantu untuk membayar itu, Pak. Ya, jadi jangan sampai berhutang tidak perhitungan. Ya, hutangnya misalnya lebih besar daripada penghasilannya dari selama sebulan itu ya misalnya. Cicilannya kan kalau kita ke bank itu ada aturan gitu ya, biasanya kan 30% ya. 30% dari penghasilan sebulan. Jadi tidak boleh lebih. Misalnya kalau penghasilan sebulannya 30 juta, berarti maksimal cicilannya cuma 10 juta. Tidak boleh lebih ya. Karena dipasang supaya dikasihkan orang itu mampu untuk membayar. Jadi jangan kemudian penghasilan cuma 10 juta, hutangnya cicilannya 10 juta juga sebulan ya. Nah itu namanya tidak punya perhitungan untuk kemudian berhutang. Ya tidak boleh. Kenapa? Karena tadi ya orang itu ketika berhutang harus punya komitmen untuk membayar. Artinya dihitung ya, apakah dia mampu atau tidak untuk membayar hutang itu ya, sebelum dia berhutang. Baik, kemudian dianjurkan membayar dengan yang lebih baik. Jadi akhlak Rasulullah SAW itu ketika berhutang, Pak, beliau membayar melunasi dengan lebih baik. Jadi Rasulullah itu pernah berhutang kepada sahabat namanya Jabir. Kata Jabir, faqadani wa zadani. Nabi itu ketika melunasi hutangnya ke saya, beliau tambahin. Mungkin Nabi itu hutang 2 dinar, tambahin jadi 2,5 dinar misalnya. Nabi tambahin. Loh, bukankah itu riba? Bukannya kalau ada tambahan itu namanya riba? Bukan. Riba itu kalau disyaratkan. Riba itu kalau dijanjikan di awal itu namanya riba. Tapi kalau tanpa ada persyaratan di awal, tanpa ada kesepakatan di awal, ini murni inisiatif seperti Pak, sebagai rasa terima kasih. Ya, ketika dia butuh ada yang nolong, Pak, gitu ya. Maka sebagai rasa terima kasih dia pas bayar itu lebihin sama dia. Nah itu akhlak yang baik dan itu sunnah Rasulullah SAW. Dianjurkan. Itu namanya berhutang yang tahu diri. Ya. Jadi kalau dibantu, ya kita kasihlah kelebihan. Gitu. Nah, tapi jangan disyaratkan, jangan diperjanjikan di awal. Karena kalau disyaratkan di awal itu namanya riba. Nah, jadi misalnya, Pak minjem dong 10 juta, saya janji saya balikin 10.500.000. Nah, itu nggak boleh dijanjikan berarti kan. Tapi kalau ini 10 juta, ya bayar 10 juta juga. Kalau nanti pas bayar, ya sih mungkin dia inisiatif, dia kasih kelebihan. Itu yang sunnah berpahala ya. Jadi tidak selamanya kelebihan maksudnya itu riba, tergantung dari jenisnya ya. Kalau tambahan itu disyaratkan, maka ulama sepakat itu tidak boleh. Tapi kalau tanpa syarat, ulama juga sepakat itu hukumnya boleh dan dianjurkan. Nah yang ketiga, ada tambahan dari hutang itu berupa hadiah. Hadiah sebelum melunasi hutangnya. Gimana misalnya si A ngutang ke B, hutangnya belum lunas, kemudian si A kasih hadiah ke si B, boleh nggak? Kasih hadiah nih Pak, si A ke si B, padahal hutangnya belum lunas. Nah, kalau mengatakan tergantung motivasi hadiahnya. Kalau masih hadiah itu, ya tidak ada kaitan dengan hutang itu. Jadi sebelum dia hutang pun dia biasa kasih hadiah. Misalnya pas ulang tahun itu biasa kasih hadiah, atau pas lebaran suka kasih angpau. Nah, pas hutang dia tetap kasih, tidak masalah. Tapi kalau hadiah itu Pak ada kaitan dengan hutang, biasanya nggak pernah kasih hadiah Pak. Tumben-tumbenan ya. Pas punya hutang dia mau baik banget, suka kasih hadiah ya. Nah, ternyata kalau hadiah itu supaya tagih-tagih misalnya ya, supaya dikasih tambahan waktu. Nah, itu yang tidak boleh ya. Itu namanya hadiah yang berriba gitu. Tapi kalau hadiah itu dibayar pada saat melunasi dan tanpa ada syarat di awal, itu yang dibolehkan. Itu namanya hadiah yang sunnah ya, yang dibolehkan. Tapi kalau hadiah yang di tengah-tengah dan ada kaitan dengan hutangnya, itu yang tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian, nah ini Pak kira-kira begini konsepnya Pak ya. Kenapa riba itu haram? Karena hutang itu adalah media untuk membantu orang ya, akar sosial. Maka tidak boleh kita mengambil keuntungan. Kalau mengambil untung maka akan ada hutang, akan jual beli. Karena itu yang dibolehkan dalam Islam kita ambil keuntungan.
kelas menengah ke bawah. Ya, orang yang terlibat pinjol itu bukan orang kaya, orang miskin. Dan di kebakaran bunga berdebat tadi jelas riba jahiliyah. Ini riba yang memang dipraktekkan di zaman Nabi itu ya pinjol itu. Nah kalau bank ini mah agak lain. Kalau bank ini pertama di regulasinya diatur, ya ada bunganya tidak terlalu memberatkan, kemudian juga syarat orang yang boleh pinjam juga diperketat, hanya orang yang memang bukan karena kebutuhan. Ya. Jadi orang pinjam ke bank itu bukan karena nyambung hidup, bukan ya. Karena orang misalnya biasa pengen beli rumah, beli mobil, atau kemudian dia pengen usaha, itu biasanya begitu. Nah, makanya nanti sebagai ulama yang dari ulama Mesir itu mengatakan bank konvensional bukan riba, kata ulama Mesir ya. Kata saya Abu Jum'ah, kata saya Ahmad Thayyib itu dikatakan tidak riba. Tapi mayoritas ulama yang mengatakan bank itu riba. Makanya kan ada solusi alternatif yaitu namanya bank syariah atau Islamic Bank kalau dalam bahasa Inggrisnya. Dengan cara merubah akarnya dari tadinya pinjam, utang menjadi akad jual beli atau bagi hasil supaya bank boleh ambil untung. Ya mau bank konvensional mau bank syariah bank itu sama-sama ambil untung. Gak ada bank yang ambil untung, gak ada. Semua bank masih ambil untung. Nah cuma cara ambil untungnya yang beda. Kalau bank konvensional ambil untungnya dengan pinjemin. Kalau bank syariah tidak boleh pinjemin, harus dengan akad jual beli. Nah, kalau mau ambil untung baik, saya kira itu Pak sementara yang betul-betul disampaikan ya. Kurang lebih dimaafkan. Sebelum tutup silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau foto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Jadi tadi setelah dijelaskan tentang bagian dari muamalah yang luar biasa. Ya, artinya kalau orang yang mengutang adabnya begini, diajarkan sama Rasul. Yang memberikan hutang adabnya begini. Ini ada kasus. Jadi ada orang yang hutang kemudian karena tidak dibayar, ya sebabnya yang paling tahu adalah yang tidak membayar persisnya. Akhirnya orang yang memberi hutang itu sakit hatinya tuh sampai panjang mungkin campur setengah dendam barangkali, saking sakit hatinya. Jadi sepertinya kayaknya tiada maaf bagimu. Ini penyelesaiannya sebetulnya kaitannya masalah hati sebetulnya. Coba barangkali Ustaz bisa memberikan satu alternatif atau beberapa alternatif sehingga orang yang memberikan hutang itu jangan juga sampai ketika memberikan hutang terus sepertinya orang ini salah terus sampai kiamat. Padahal kemungkinan bisa juga kan barangkali dia tobat atau bagaimana. Atau juga orang yang memberikan hutang seperti yang Ustaz tadi jelaskan, Rasul mengatakan demikian, sudahlah anggapkan sedekah saja dan seterusnya. Karena hal yang demikian ini sebetulnya gampang diomongin tapi susah untuk dikerjakan, gitu ya. Kalau orang egonya udah tinggi, kelas berat itu ngutangin orang, memberikan hutang kepada orang nggak dibayar sakit hatinya panjang. Jadi mohon diberikan pencerahan gitu, sehingga dari berbagai aspek muamalah antara sesama muslim khususnya jangan sampai putus. Kadang-kadang ini bisa memutuskan silaturahmi. Jadi kejadian ini barangkali tidak jauh-jauh kadang-kadang di lingkungan dekat-dekat kita dan seperti itu. Itu aja Ustaz, makasih. Betul Pak, memang gara-gara hutang ini banyak menimbulkan masalah. Hubungan pertemanan jadi putus gara-gara hutang, hubungan silaturahim jadi putus gara-gara hutang. Jadi ada orang saudara hutang ya, tiap mau berkunjung ke rumah itu kayaknya segan karena dikira mau nagih gitu ya. Udah mau berkunjung aja gitu. Jadi mau berkunjung ini susah gara-gara hutang itu. Ya. Jadi memang segini masalah itu. Makanya begini Pak. Ketika kita mau menghutangkan orang, kita harus memanage ekspektasi kita ya. Kita harus mengatur atau memanage ekspektasi harapannya. Jadi ketika kita meminjamkan orang, kita menghutangkan orang itu dari awal sudah diatur bahwa ini niatnya bantu dengan segala resikonya. Jadi memang kita sudah siap dengan segala resikonya. Jangan mau ngutangin kalau kita belum siap dengan resiko, gitu Pak ya. Jadi kita ketika meminjamkan uang, kita sudah melihat resikonya, kita sudah tahu resikonya dan kita sudah siap dengan resikonya.
ketika dia nggak bayar justru lebih mahal buat kita. Wa anta sadaqu khairul lakum gitu ya. Nah makanya berapa kesiapan kita untuk bisa mengikhlaskan itulah yang kita berikan gitu Pak ya. Jadi ketika kita sudah menyiapkan mental kita dari awal, nah jadi itu lebih siap ketika ada orang itu kemudian tidak bisa bayar. Itu Pak, saya kira insya Allah jawabannya benar bisa menjawab Pak ya. Baik, silakan. Minimal kita kena debunya riba kan? Jadi memang, itulah memang sesuai dengan
Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu